Perkenalkan, saya Ariesta Ika Sofiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Hidayatul Mustafa. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri Tambak Boyo. Assalamualaikum Pak Sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sofa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini kabarnya sangat baik sekali Bu. Alhamdulillah Pak ya. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Begitu nggih Pak? Baik Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti Bapak lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Pak Sofa ya? Ya, betul Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak Sofa yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nanti yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira pembelajaran apa yang ingin panjenengan capai Pak Sofa? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di modul ajar Bapak, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur dan struktur berita dari berbagai sumber. Baik, jadi satu tujuan pembelajaran ya Pak Sofa ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin panjenengan capai atau yang Pak Sofa lakukan observasi? Untuk area pengembangannya, mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan data. Baik. Yaitu pengetahuan siswa dapat mengidentifikasi unsur dan struktur berita dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, siswa mampu menulis berita dengan menggunakan unsur dan struktur yang tepat. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah pada bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa, gitu ya Pak ya. Kemudian saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu Tata, untuk strategi yang saya gunakan nanti ini adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah Bu, PBL. Berarti PBL di Pak Ya Bu. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan diskusi kelompok nanti yang akan dengan observasikan ya Pak G. Iya Bu. Nah, bagaimana dengan model pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk model pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran yang beragam. Contoh,
unsur berita dari berbagai sumber, terus lembar kerja, kemudian materi pada PowerPoint, laptop, dan tablet. Nah, kira-kira kapan Pak Sofa akan melakukan pembelajaran tersebut? Kira-kira di hari apa, di kelas apa, ataupun pada jam berapa, Pak Sofa? Ya Bu, untuk kebetulan saya ada di jadwal itu di hari Senin pada kelas 11 RPL dan pada jam kedua setelah upacara bendera. Jadi besok Senin pada jam kedua setelah upacara bendera saya akan datang ke kelas Pak Sofa. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas, gitu ya Pak ya. Nah, nanti setelah Bapak melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, seperti itu. Nah, Pak Sofa, sebelum saya akhiri percakapan ini, kira-kira yang dan panjenengan dapatkan dari hasil percakapan observasi kita kali ini pripun Pak? Dari hasil percakapan ini Bu ya, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan, terus kemudian metode apa yang akan saya gunakan nanti, dan hal tersebut sudah saya persiapkan dari sekarang untuk pembelajaran nanti. Intinya saya memiliki gambaran di kelas nanti itu dari percakapan kita hari ini. Oke, Pak Sofa, terima kasih Pak Sofa atas waktunya dan terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi. Nah, sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas dan kita ada di dalam kelas pada hari Senin depan ya Pak ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pada percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Hari ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi semoga hari ini kita diberikan kelancaran, kekuatan untuk mengikuti pembelajaran. Seperti biasa, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita sebagai warga Indonesia, sebelum kita melakukan kegiatan ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk peserta didik semuanya dimohon berdiri. Ya, siap, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, di sanalah aku berdiri jadi bangkit. Sekarang saya absen terlebih dahulu.
Saya absen Amalia Putri. Berarti hari ini masuk semua ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita relaksasi terlebih dahulu dengan menggunakan teknik stop. Kita mindfulness ya. Siap ya? Siap. Kita mulai. Kalian cari tempat duduk yang paling nyaman, posisinya yang nyaman, mulai dari kaki, tangan, pandangan ke bawah ya. Cari posisi yang paling nyaman. Kalian posisinya nyaman, silahkan duduk sesuai aba-aba saya. Silahkan dimulai, tarik nafas, lepas, tarik nafas lagi, dirasakan apa yang kalian rasakan, rileks, dirasakan keluar masuknya nafas, ditarik lagi, keluarkan. Kalau masih belum lega, silahkan kalian tarik nafas lagi, terus kalian lepas dengan pelan-pelan. Ya, ditarik nafas lagi, dilepas, tarik nafas lagi, kemudian kalian buka mata pelan-pelan, lepas, relax. Gimana rasanya? Plong? Alhamdulillah. Jadi kita belajar hari ini bisa menjadi lebih fokus karena jangan mikir macam-macam yang ada di luar. Oke, sebelum kita lanjut, untuk kerapian kita cek dulu. Kalian lihat kanan kirinya, yang bajunya yang nggak dimasukkan, sepatu harus hitam, kerudung harus sesuai dengan identitas sekolah, kelas bersih semua ya. Oke, kalau sudah bersih, kita untuk kelas RPL pasti mempunyai kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, jadi untuk keyakinan kelas ini sekiranya sudah pas atau mau ditambah untuk keyakinan kelas kita. Jadi yang pertama sudah ada datang tepat waktu, mengikuti tata tertib. Kalau mau izin ya tetap izin Bapak Ibu guru kalau ada Bapak Ibu. Jangan mengganggu kelas yang lain. Ini sepakat ditambah apa tetap? Sepakat. Oke, kesepakatan kita hari ini, kesepakatan atau keyakinan kelas kita sepakat untuk tetap tidak ada tambahan. Jadi kalau misal ada tambahan silakan untuk ngomong ke Mas Sofa. Nah, jadi kalau sudah, kita melakukan speak up terlebih dahulu atau bisa dinamakan game juga. Jadi yang mewakili perasaan kalian hari ini. Untuk hari ini yang pilih ini saya mewakili kalian. Saya tunjuk apa? Ada yang angkat tangan? Angkat tangan. Ya, silakan yang mau. Unjuk tangan. Ya, Karmatin. Yang banyak love-nya. Maksudnya apa kok banyak love-nya? Bahagia, berbunga-bunga. Terus ada lagi? Sudah. Ceria. Berarti Karmatin hari ini sangat bahagia, sangat
ceria sekali. Oke ya, kita ice breaking dulu. Mau ice breaking kayak apa? Tepuk. Oke, kita melakukan ice breaking tepuk cinta seperti cinta kita terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Baik, dimulai ya. Oke, saya hitungi 1, 2 sampai 3, baru kita tepuk. Ya, ketika saya bilang nanti seperti ini contohnya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta I love you bahasa Indonesia. Oke, bisa ya? Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta I love you bahasa Indonesia. Oke? Jadi kita sudah melakukan ice breaking, mungkin sebagai pembuka kita untuk menjadi lebih senang, lebih semangat. Jadi kita langsung ke pembelajaran teks berita. Jadi sebelum pembelajaran hari ini, pelajaran yang kemarin apa? Masih ada yang ingat? Ya? Membaca sebuah teks berita dan mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat. Jadi pelajaran yang kemarin seperti itu, kalian masih ingat apa yang dinamakan aktual dan akurat? Aktual yang terbaru, terus yang akurat yang nyata. Baik, semuanya betul. Yang sini mungkin ada yang nambah akurat dan aktual sama berarti ya. Jadi yang pelajaran kemarin sudah. Sekarang kita belajar dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur dan struktur berita dari berbagai sumber. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita ada sedikit pertanyaan pemantik. Apakah yang menjadi berita paling populer selama seminggu ini? Ya, yang menjadi berita populer hari-hari ini apa? Ayo, Novita, yang populer hari ini? Pelantikan presiden. Yang lain, yang cowok, yang populer untuk berita hari ini? Irish Bella menikah lagi. Yang sebelah sini? Oke, jadi setiap hari itu pasti ada sebuah informasi, sebuah berita yang populer. Karena di dunia ini kalau tidak ada berita itu sepi, makanya sampai dibuat lagu Dunia Dalam Berita, Berita Dalam Dunia, seperti itu. Ya, oke. Baik, kita ke pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana cara kita mengenali struktur dan unsur penting dalam sebuah berita agar dapat membedakan antara fakta dan opini? Siapa yang bisa menjawab tentang pertanyaan pemantik yang kedua? Ya? Betul sekali jawabannya. Silakan disimak beritanya. Sudah dilihat tadi ya, sudah diamati. Nah, berita tadi yang di tayangan video ini terkait tentang apa yang terjadi, terus kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, sebelumnya saya akan membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah,
Di sini nanti kalian identifikasi sebuah berita dari berbagai sumber, misal dari internet atau dari buku paket. Silakan buku paket nanti dibuka, itu boleh diidentifikasi berita yang ada di situ, boleh juga ada yang ada di internet. Nah, ini nanti ditulis, diisi nama-nama kalian, nama kelompok ya, nama kelompok. Terus ada judul, sumber berita ini harus ada, dari mana berita itu kalian dapat, terus kalian identifikasi. Paham? Yang sebelah sini paham? Paham. Kalau sudah paham, saya akan membagikan sebuah LKPD dan sebuah tab. Kalian nanti bebas mau mengidentifikasi berita dari internet. Sudah saya pinjami tab sesuai dengan jumlah kelompok kalian, dan bisa juga kalian identifikasi berita yang ada di buku paket. Paham ya? Ini saya bagikan dulu. Oke ya, jadi kalau siap presentasi, supaya presentasi nanti lebih semangat ya, lebih kompak, mari kita speaking terlebih dahulu ya, sebelum kita presentasi. Siap? Silakan kalian berdiri semuanya. Berdiri, silakan berdiri semuanya untuk persiapan speaking. Siap? Speaking sebelum presentasi. Nanti ini adalah kita fokus atau melatih konsentrasi ya. Jadi tangan ke atas ya. Tangan ke atas, tangan kiri tangan kanan ke atas. Tangan kiri ke atas ya. Terus saya nanti bilang tangan kanan, tangan kiri ya, nanti ketika saya bilang lawan kata berarti kamu yang ngangkat tangan, berarti yang kiri. Ketika saya bilang kanan berarti kamu ngangkat kiri. Saya cek dulu ya, konsentrasi. Tangan ke atas, kanan. Yang kiri ke atas. Di atas semua kan? Turunkan. Saya cek. Ini lawan kata ya. Kanan, kiri, duduk. Oke. Oke, siap presentasi ya. Kita kelompok mana dulu yang mau maju, apa saya undi? Persiapan. 1, 2, 3. Kena undiannya, kena. Yang maju adalah kelompok kata sifat ya. Ya, dipersilakan yang kelompok kata sifat, silakan maju. Bisa presentasi lebih dahulu. Siap, bisa dimulai. Sebentar ya, sebentar tak saya pasang. Sebentar.
beberapa perairan Indonesia 9 sampai 18 Oktober 2024. Siapa? BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika melalui Kepala Pusat Meteorologi Maritim Menko Prasetyo. Di mana jika masyarakat dan pelaku pelayaran tidak memperhatikan peringatan dari BMKG, ada risiko besar terjadinya kecelakaan di laut, terutama bagi kapal-kapal kecil seperti perahu nelayan, kapal feri, dan tongkang yang lebih rentan terhadap kondisi cuaca. Ya, ada sesi tanya jawab lagi. Silakan buka yang mau tanya. Kelompok yang lain. Dari kelompok kata sifat. Atau mau dikasih apresiasi, silakan. Atau umpan balik, silakan juga. Berita ini menyoroti peringatan dini dari BMKG mengenai potensi gelombang tinggi di perairan Indonesia, dampaknya terhadap pelayaran, serta imbauan bagi masyarakat untuk tetap waspada. Cukup kelompok yang lain? Ada yang mau tanya lagi atau cukup? Cukup. Kalau cukup, silakan dikasih oplos terlebih dahulu, tepuk tangan. Jadi sudah luar biasa untuk kelompok kata sifat. Jadi sudah sangat luar biasa untuk mengungkapkan atau sudah mengidentifikasi sebuah berita. Oke, bisa ditutup. Silakan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika sekian presentasi dari kelompok kata sifat. Silakan kembali. Presentasi kelompok sudah terlaksana semua, jadi saya apresiasi kelompok 1 sampai kelompok 5 itu sudah bagus semua, sudah baik. Cuma ada beberapa kelompok yang masih belum strukturnya belum dikasih. Makanya nanti kalau kita mengidentifikasi teks berita itu harus keseluruhan, bukan hanya berita itu tentang apa. Ya, paham? Jadi biar tidak ada miskonsepsi, jadi berita yang bagus atau berita yang ideal itu adalah berita yang mencakup semua elemen, mencakup semua unsur atau struktur teks berita. Paham ya? Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Untuk pembelajaran hari ini sudah dimengerti, sudah paham semua?
kalau sudah, sebelum sesi ini berakhir, Pak Sofa mau ngasih kalian untuk ngisi lembar refleksi ini. Habis ini nanti kumpulkan ya. Ini bisa diisi. Oke. Ini diisi setiap anak ya. Kurang satu, ada yang lebih satu. Ini lebih. Kurang. Sudah ya, silakan diisi sebentar. Diisi sesuai dengan hati dan perasaan kalian masing-masing. Kalau sudah bisa dikumpulkan, nanti saya ambil. Sudah, sudah. Sudah. Ini. Ya, sudah ada yang sudah, bisa saya ambil kalau yang sudah. Sudah. Yang depan sudah mengisi lembar refleksinya. Yang ini sudah. Oke, sudah semuanya. Jadi ini menggunakan refleksi segitiga ya, jadi ada 4 pertanyaan. Sudah? Oke. Saya ambil lembar refleksinya. Ya, sebentar, yang cowok dulu. Sudah? Sudah? Baik, kalian sudah mengisi lembar refleksi ini. Saya taruh depan, sudah semuanya kan? Sudah. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Kalian sudah mengisi lembar refleksi. Jadi untuk pembelajaran yang tadi mengenai unsur dan struktur teks berita, kalian paham kan? Kalau paham, pertemuan berikutnya adalah tentang menulis teks berita. Ya, pertemuan yang akan datang adalah kita belajar tentang menulis teks berita.
nanti bisa kalian belajar di rumah sebelum ada materi menulis teks berita. Jadi urut mulai dari kita mengenal berita, identifikasi struktur, dan yang terakhir nanti ada menulis teks berita. Baik, untuk pembelajaran hari ini sebagai motivasi awal kenapa saya sering ngomong semangat belajar. Jadi untuk penutup juga kalian nanti harus tetap semangat belajar. Kalian mumpung masih muda, apalagi kalian itu adalah masa-masa kemasan, paling tidak harus memerangi rasa malas. Tetap semangat belajar ya. Sudah, kalau sudah cukup, kita yel-yel SMK dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri Tambakboyo? Oke, terima kasih. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Ariesta Ika Sofiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Tambakboyo Kabupaten Tuban. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Nurul Fitriah, dan saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bapak Hidayatullah Mustafa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Mustafa. Bagaimana kabarnya pada hari ini Ibu, Bapak? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia Bapak Ibu. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sofa terkait observasi kelas yang sudah panjenengan lakukan kemarin di Pak Sofa. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana sejauh mana proses pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaannya Pak Sofa setelah melakukan observasi kelas kemarin? Alhamdulillah Bu, perasaan saya pas waktu observasi ya agak sedikit Bu. Cuma ya alhamdulillah kemarin sudah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan lancar, berjalan dengan baik. Baik Pak Sofa, bisa diceritakan kembali untuk kemarin area pengembangan yang Pak Sofa lakukan dalam pembelajaran di kelas maupun langkah-langkah pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan kemarin Pak Sofa. Baik Bu Tata, untuk langkah-langkah pembelajaran yang kemarin tentunya pertama saya sudah membuat perangkat ajar, dan kemudian untuk area pengembangan itu mungkin pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa itu saya suruh mengidentifikasi unsur dan struktur teks berita. Kemudian di keterampilannya siswa saya suruh mampu menulis teks berita dengan unsur dan struktur yang tepat. Oke, Pak Sofa, jadi area pengembangan panjenengan kemarin adalah terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, Nah, sejauh mana Pak Sofa menurut dengan pengembangan yang sudah panjenengan lakukan atau disampaikan kemarin, kira-kira berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau tidak Pak? Menurut saya, jadi untuk observasi kemarin itu sudah berjalan lancar betul, tapi masih ada beberapa kekurangan. Jadi sudah berjalan dengan lancar, tapi masih ada beberapa kekurangan, itu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Sofa sendiri, kira-kira kekurangannya kemarin
gimana Pak Sofa dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk kemarin masa observasi itu kekurangan yang bisa sering alami ketika di dalam kelas seperti guru-guru yang lain. Jadi siswa ketika pelajaran teks berita kemarin ini ada beberapa siswa yang tidak aktif atau masih pasif di dalam mengidentifikasi unsur berita. Seperti itu. Jadi kemarin itu kan berkelompok nih Pak Sofa. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif atau masih didominasi oleh temannya yang lain seperti itu. Nah, kira-kira kenapa Pak Sofa hal itu kok bisa terjadi? Kok bisa kurang aktif, terus kemudian banyak siswa yang nggak mau terlibat, bahkan malas untuk Pak Sofa dalam diskusi kemarin. Mungkin pas waktu kelompok kemarin itu pembagiannya kelompok kurang pas. Jadi kedepannya dalam pembagian kelompok saya akan memperhatikan daya belajar siswa, daya belajar visual, kinestetik dan auditorik, sehingga itu siswa mampu menjadi di dalam kelas itu menjadi nyaman. Jadi saya akan menanyakan kenyamanan belajar siswa seperti supaya bisa belajar dengan baik seperti yang Oke, jadi begitu rencananya kajian ke depan nantinya Pak Sofa pada saat pembelajaran kedepannya nanti panjenengan akan mengedepankan kenyamanan siswa seluruhnya nah, jadi dengan menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan mereka masing-masing, yaitu gaya belajar visual, kinestetik maupun auditori. Seperti itu ya Pak Nah, mudah-mudahan apa yang panjenengan rencanakan ini bisa terrealisasi ya Pak dan nantinya bisa memberikan pembelajaran yang dan kenyamanan bagi seluruh siswa yang ada di kelas seperti itu dibandingkan yang kemarin lakukan. Baik Pak Sofa, saya tunggu ceritanya Pak Sofa berikutnya cerita berikutnya setelah melakukan observasi ke depan lagi seperti itu Pak Nah, kira-kira kapan Pak Sofa dengan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali? Mungkin untuk waktu itu sementara saya belum bisa menentukan tapi yang jelas secepatnya. Mungkin habis pas ujian semester ganjil. Baik, Pak Sofa ini saya catat berarti nanti kita ketemu lagi besok pada saat setelah selesai ujian semua anak-anak di Pak Sofa. Kebetulan ini juga sudah akhir semester dan ini juga pada pembelajaran P5 Pak Sofa. Baik Pak Sofa, terima kasih atas jawaban-jawaban yang panjenengan berikan. Mudah-mudahan apa yang panjenengan rencanakan tadi ke depan bisa segera terrealisasi dan bisa berjalan lebih baik. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Guru Fitriah selaku pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik guru ataupun memberikan tanggapan terkait kegiatan percakapan pasca observasi dari kemarin observasi kelas Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tata dan Pak Sofa. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah melaksanakan coaching pasca observasi di mana sebagai bentuk kita dalam melaksanakan tugas yang ada di LMS dan modul yang ada di program guru penggerak angkatan 11 dan Bu Tata sudah melaksanakan tugasnya sebagai supervisor ketika melaksanakan percakapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi bersama Pak Sofa, rekan sejawat di SMKN Tambakboyo dalam mendampingi kegiatan observasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia Pak Sofa di kelas 11 dengan materi teks berita Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan antara Bu Tata dan Pak
Sofa yang telah berlangsung cukup menarik, mulai dari area pengembangan, kemudian tindak lanjut, refleksi dan sebagainya. Dan Pak Sofa juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik, telah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sudah tercapai, meskipun ada beberapa kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran. Contohnya anak-anak yang kurang efektif, kemudian kurang aktif dalam diskusi misalkan, dan Pak Sofa juga telah menemukan kekurangan itu serta melakukan perbaikan ke depannya seperti apa. Dan ternyata setelah menganalisis serta mengidentifikasi kekurangan itu dalam bentuk pembentukan kelompok dalam diskusi itu Pak Sofia, sehingga di sini saya bisa mengambil suatu kesimpulan juga bahwa pentingnya pembelajaran diferensiasi seperti itu yang nantinya Pak Sofa bisa lakukan, sehingga di sini sangat tepat sekali ketika kita sharing bersama antara saya, Bu Tata dan Pak Sofa dalam kegiatan observasi ini, sehingga nanti refleksi serta tindak lanjut bisa dilakukan atau perbaikan ke depannya agar pembelajaran itu lebih bermakna lagi, lebih menyenangkan untuk anak-anak, di mana anak-anak akan terpenuhi kebutuhan belajarnya, gitu geng. Baik itu nanti melalui gaya belajar seperti yang disebutkan Pak Sofa, nanti akan bisa mengidentifikasi dari gaya belajar anak, baik itu kinestetik, auditori, visual, sehingga ketika anak-anak atau kita sebagai guru itu bisa mengetahui kebutuhan belajar murid dari segi gaya belajarnya, nanti pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi anak-anak akan menjadi lebih aktif, dan nanti tujuan pembelajaran itu pasti akan tercapai, sehingga pembelajaran itu akan lebih menyenangkan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Tata dan Pak Sofa telah melakukan observasi sebagai bentuk kita belajar bersama, sharing bersama. Semoga nanti ke depannya pasti akan ada coaching lagi, akan ada percakapan yang lebih memberikan manfaat khususnya kepada anak didik kita dalam model supervisi, baik itu nanti pra, observasi ataupun pasca nantinya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ya, sama praktek saya telah memberikan tanggapan ataupun umpan muridnya terhadap saya dan pada kegiatan percakapan pasca observasi ini, gitu. Terima kasih banyak. Nah, serangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai kita lakukan, mulai dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi kelas, dan untuk sekarang ini adalah percakapan pasca observasi. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua, dan saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.